107,5 PRFM News Channel di opsi obrolan plus solusi. Sore hari ini bersama saya Widya Libriawan. Saya sudah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Bandung. Nanti ada Kang Erwin, dan sore hari ini di studio sudah hadir Sekretaris Disnaker Kota Bandung Dr. Diki Wisnu Mulya. Atau saya sapanya dengan panggilan Kang Diki. Ini saya sapa dulu. Wilujeng Sonten Kang Diki. Aduh, suaranya belum muncul nih. Cek dulu. Wilujeng Sonten, Kang Diki. Wilujeng Sonten, Teh Widya. Oke, sudah ada suaranya. Sehat, Kang Diki? Alhamdulillah sehat, Teh. Siap. Dan di samping Kang Diki, ini juga sudah ada subkoordinator atau mediator hubungan industrial dan pengupahan. Ada Bapak Ahmad Mustafa. Sehat, Pak Ahmad? Alhamdulillah. Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten. Baik, kita akan berbincang sore hari ini. Bahasannya adalah tentang memaksimalkan program pengaduan THR. Ini H-9 ya. Betul. Masih banyak yang juga menanti-nanti. Mungkin ada yang belum mendapatkan THR juga ya Pak gitu. Dan tapi sebelumnya pendengar, saya mau kasih gambaran dulu seperti apa sih aturan dari THR untuk tahun 2023. Ya, ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengatur mekanisme pemberian tunjangan hari raya sebagai acuan bagi Kadis Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menuturkan paling lambat, yang paling utama THR wajib diberikan paling lambat H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Artinya THR sudah harus diterima para pekerja atau buruh pada tanggal 15 April 2023. Kalau kita ngomongin soal THR ini, Kang Diki, Pak Ahmad ini kan selalu ceritanya ada aja sih ya setiap tahun gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Kang Diki, apa sih Kang harapannya untuk tahun ini? Kita tahu tahun lalu itu bisa kita anggap masa pemulihan ya, turning point gitu dari kondisi pandemi. Hopefully sebenarnya tahun ini lebih baik begitu ya. Tapi dari kacamata Kang Diki, apa sih yang bisa dilihat atau di capture ya untuk tahun ini, terutama untuk pemberian THR, Kang Diki? Terima kasih Teh Widya. Jadi kami harapkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 bahwa tentang pengupahan ya, bahwa tentang tunjangan hari raya keagamaan itu sekarang itu diusahakan tidak boleh dicicil, jadi langsung. Nah, itu yang kami harapkan gitu ya. Karena masa kelonggaran yang kemarin kita tidak laksanakan waktu pandemi itu sudah dicabut. Jadi tidak ada kata perusahaan bahwa sekarang menunda ataupun mencicil. Jadi sekarang itu harus langsung dibayarkan seperti yang tadi Teteh bilang itu H-7 itu maksimal harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi perbedaan antara tahun ini dengan tahun kemarin itu ya Pak. Kalau tahun kemarin kan masih ada kelonggaran. Ya. Kemudian ada perbedaan aturan lagi nggak dari tahun kemarin sama tahun sekarang untuk pemberian THR, Kang Diki? Kalau pemberian THR sama seperti kemarin, seperti tahun kemarin, bahwa yang diberikan THR itu pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 1 tahun. Jadi itu di 1 tahun diberikan full satu kali gaji. Dan ketika pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaannya kurang dari 1 tahun, itu ada sedikit proporsional dihitungnya. Per bulan ya? Jadi hitungannya per bulan dibagi 12 bulan dikali satu kali gaji. Nah, gitu Teh. Baik. Kang Diki, begini, Disnaker Kota Bandung kan juga punya peranan sebagai monitoring pengaduan THR ya. Sementara sanksi terhadap perusahaan ini adalah ranah pemerintah provinsi. Nah, bisa dijelaskankah kepada masyarakat terkait mekanisme ini? Artinya begini, banyak kan pekerja yang kayaknya ada aja gitu orang mau ngadu soal THR. Entah Pak, kok saya telat ya THR-nya, atau Pak, kok saya dari perusahaan kebijakannya seperti ini atau seperti apa. Nah, untuk kedua peranan ini, artinya sebagai monitoring THR, sementara untuk sanksi ada di ranahnya Pemprov Jawa Barat gitu ya. Seperti apa Kang Diki? Jadi kalau di Disnaker Kota Bandung itu sifatnya hanya menampung. Menampung untuk kemudian diteruskan ke pihak pengawas Ketenagakerjaan provinsi. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja
nomor 6 tahun 2016 pasal 9 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap hal tersebut dilakukan oleh pengawas. Dalam hal ini adalah pengawas di bidang pengawasan di Snaker Trans Provinsi Jawa Barat. Jadi kita hanya bersifat menampung saja, nanti kita salurkan ke bidang terkait di sana. Artinya untuk mereka yang merasa ada yang ingin ditanyakan atau ada permasalahan seputar THR, ini bisa disampaikan aduannya ke Disnaker Kota Bandung, begitu? Bisa. Ada hotline-nya atau bisa datang langsung atau seperti apa? Ada. Kita punya posko teh. Jadi posko pengaduan THR. Posko pengaduan THR. Baik. Sejak 1 minggu kemarin ya Pak Ahmad, kalau misalnya 1 minggu kemarin kita dirikan posko di sana. Dan sampai pada hari ini tanggal 12 telah masuk sekitar 5 pengaduan teh. 5 pengaduan. 5 pengaduan yang masuk. Terutama salah satunya mengadukan masalah mereka tidak akan mendapat THR dari perusahaannya. Sudah diberikan statement seperti itu ya karena ada yang perusahaan itu beralasan akan memberikannya secara bonus. Jadi bonus, tapi kan dalam hal ini bonus sama THR beda. Iya, betul. Itu yang kita tengahi di situ. Bukan tengahi, kita fasilitasi, kita akan sampaikan pengaduannya ke pengawas. Itu yang pertama. Yang keduanya ada juga yang bertanya tentang teman-teman kita dari non Muslim mengatakan bertanya bahwa kalau mereka dapat lagi di THR lagi, THR keagamaan lagi di perayaan mereka. Kali ini khusus untuk THR Idul Fitri ya. Dalam peraturannya THR itu diberikan hanya 1 kali setahun. Jadi tetap untuk Muslim sekarang, nah untuk yang non Muslim nanti disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing. Gitu. Artinya ini saya ambil benang merah dulu. Ini ada saya mencatat tadi dibuka posko pengaduan THR ini mulai tanggal 5 sampai tanggal 12. Sudah seminggu yang kemarin. Sudah sepekan, artinya mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 ini sudah ada 5 pengaduan. Di antaranya adalah pertanyaan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Diki. Saya ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad sebagai subkoordinator mediator atau bisa dikatakan sebagai mediator tripartit ya. Hubungan industrial, perusahaan dan juga pemerintah. Apa sih kasus yang paling sering muncul gitu ya kalau kita bicara soal pengaduan THR, Pak Ahmad? Ya, yang sering muncul ya nggak dibayar. Nggak dibayar. Ya, nggak dibayar karena gini. Kenapa ini adanya di pengawas? Karena THR adalah pendapatan non upah dan itu adalah norma. Ketika kita bicara norma itu artinya tidak bisa ditawar. Wajib begitu ya? Wajib. Yang diberikan kewenangan untuk masalah norma adalah pengawas. Sedangkan mediator diberikan kewenangannya untuk memediasi, memusyawarahkan. Kalau kita bicara norma ya tidak bisa dimusyawarahkan, artinya sudah ada ketentuan standarnya. Makanya ke pengawas. Kalau lewat kami itu biasanya perselisihan yang sudah ada istilahnya kata-kata umum biasanya sebutnya di PHK sepihak. Masalah seperti itu. Nah di sini include di dalam biasanya masalah THR belum dibayar, upah masih kurang, lembur tidak dibayar. Nah itu mediator yang memediasi di situ. Kompensasi PHK-nya seperti apa, nah di situ. Tapi kalau masih dalam hubungan kerja, masih kerja itu adalah kewenangan pengawas. Gitu. Berarti kalau sudah masuk ke ranahnya Pak Ahmad ini adalah untuk pekerja yang sudah tidak punya hubungan kerja gitu ya, kurang lebih. Dalam arti bukan tidak punya kerja, tapi sedang ada perselisihan. Gitu. Masih ada yang harus diselesaikan ya. Seperti itu. Nah, dari kejadian tahun lalu nih Pak Ahmad, masih adakah yang hak-hak THR-nya belum dibayar begitu sampai tahun ini? Ini menuju ke THR 2023 gitu ya? Masih ada. Masih ada. Ini ya karena masih tidak bisa juga ya ini masuk di perselisihan. Dia nanti pengadilan yang memutuskan. Dan sementara kalau sebenarnya aturan itu kan ketika tidak diberi, nah itu nanti perlakuan sanksi seperti apa itu pengawas yang tahu. Sanksi apa? Karena ketika tidak dibayar ada denda 5% dari jumlah keseluruhan, terus nanti sanksinya berjenjang, dari teguran, administratif, pembatasan usaha semua itu
wewenangnya pengawas tenaga kerjaan. Oke, baik. Ya, pendengar, saya masih bersama dengan Kang Diki, Sekretaris Disnaker Kota Bandung, begitu, dan juga Bapak Ahmad Mustafa, Mediator Hubungan Industrial, Pengupahan dan juga Industrial Karyawan dan juga Pemerintahan. Ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu dijawab juga ya sama Pak Ahmad dan juga Kang Diki. Saya ke Kang Diki lagi. Dan untuk Anda pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan seputar THR atau ini masih ada waktu ya, 1 pekan lagi sebetulnya, tetapi kan Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan bahwa paling lambat THR diberikan maksimal tanggal 15 April 2023. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 081-881-1075. Kang Diki, Disnaker Kota Bandung kan juga sudah tadi disampaikan ya membuka posko pengaduan. Yeah. Nah, tadi juga disampaikan update-nya sudah ada 5 orang begitu ya. Yeah. Dari 5 persoalan ini yang paling bisa dikatakan yang paling pelik deh ya gitu. Itu permasalahan apa seputar THR ini? Sementara tidak ada yang pelik menurut saya, cuma bisa dijawab lah. Bisa maksudnya dijawab, ya. Yang pertama yang tadi tentang keagamaan, terus yang untuk bonus nanti bisa ditengahi, mungkin bisa kita sampaikan nanti ke pengawas. Oke. Kalau bonus kan ini diralat kalau saya salah ya. Tapi kan kalau bonus kan biasanya itu adalah sifatnya tidak wajib ya, Kang Diki. Ya, yang wajib itu THR kan gitu. THR. Kalau bonus kan itu berdasarkan prestasi kerja. Ya, artinya itu kebijakan dari perusahaan masing-masing. Iya, gitu. itu tapi itu kan biasanya tercantum dalam, kalau tidak dalam perjanjian kerja dalam peraturan perusahaan. Baik. Berapa. Nah, itu berbeda dengan THR. Yeah. Nah, munculnya beda. Makanya kalau ada permasalahan bahwa THR bonus hari ini, bonus bulan ini dianggap sebagai THR, insentif bulan ini THR, itu tidak boleh. Karena insentif beda koridor ya, beda koridornya ya. Itu adalah THR ini adalah pendapatan non-upah kesejahteraan bagi pekerja yang wajib. Kalau yang tidak wajib itu adalah misalnya insentif. Insentif seperti apa? Misalnya perusahaan mengadakan klinik, karena itu kesejahteraan juga. Perusahaan memberikan uang tambahan gizi, misalnya susu itu, tapi nggak wajib. Tapi kalau THR itu adalah kesejahteraan pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Artinya itu ada liuk-liuk dari perusahaan yang juga memang harus tengahi ya, gitu, supaya semua mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya ya, Kang Diki. Oke, baik. Saya ke Kang Diki juga. Nanti Pak Ahmad juga boleh menambahkan ya. Ketika ada perusahaan di Bandung nih yang terbukti mencicil THR atau terlambat membayar THR untuk karyawan, seperti apa penyelesaiannya? Tapi tadi kan disampaikan nanti kan disampaikan ke pengawas ya. Betul. Nah, tapi apakah dari Disnaker Kota Bandung ini ikut mengawasi atau nanti kalau sudah masuk ranah pengawas itu pengawas saja yang menyelesaikan? Seperti apa sih, Kang Diki? Kalau itu pengawas. Pengawas. Jadi ranah pengawas. Link yang kami. Jadi kami sudah dikasih link dari provinsi, dari pusat pun ada. Jadi gini, kalau lewat link provinsi itu nanti provinsi masuk. Tapi dari Kemenaker sendiri sudah menyediakan link tersendiri. Kalau lewat Kemenaker itu syaratnya para pekerja itu harus mendownload dulu aplikasi Siap Kerja atau masuk lewat website biasa. Nah, itu mendaftarkan diri sebagai pekerja. Nanti itu ada aduan THR. Nah, itu mau tidak mau berarti itu akan terpantau terus oleh pusat. Sama walaupun provinsi nanti dipantau oleh pusat. Sejauh mana tindakannya. Jadi bisa saya pastikan tidak ada satupun laporan itu yang akan diabaikan. Gitu. Oke. Ini saya balik dulu deh supaya kita ketemu dulu benang merahnya. Tadi kan Kang Diki menyampaikan bahwa Disnaker ini menampung aduan-aduan di posko pengaduan THR. Kemudian disampaikan kepada pengawas. Boleh tahu nggak yang berfungsi atau siapa sih yang berfungsi sebagai pengawas itu? Artinya orangnya siapa-siapa saja begitu? Itu tenaga pengawas yang ada di provinsi. Oke. Ada khusus mediator pengawas fungsional ya. Fungsional pengawas. Fungsional pengawas. Iya. Tapi apakah ada orang Disnaker yang tergabung menjadi pengawas juga atau tidak? Pengawas tenaga kerjaan adalah salah satu dari fungsional yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa fungsional. Seperti kami di kabupaten kota itu hanya tinggal ada sekarang mediator, ada pengantar kerja, ada instruktur pelatihan, gitu. Karena kewenangan sejak 2017 ditarik ke provinsi, dulu kami masih dalam satu level, adanya ke kabupaten kota pengawas. Sekarang adanya satu atap di Disnaker Kota Bandung.
sejak 2017 ditarik ke provinsi. Jadi naik levelnya ke provinsi. Iya, cakupannya lebih luas lagi. Baik, baik, begitu. Harapannya mungkin bisa menampung aduan-aduan ini sehingga bisa penyelesaiannya bisa langsung clear, mungkin begitu ya. Harapannya begitu ya. Baik, pendengar silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda berhubungan dengan pengaduan THR ini. Sudah ada yang bertanya juga ya Kang Diki, nanti kita akan coba jawab. Ya, silakan pendengar di 081 881 1075 di bahasan kita di opsi di kesempatan sore hari ini memaksimalkan program pengaduan THR. Anda juga bisa mention kami melalui sosial media kami @PRFM_News pendengar. Kami akan lanjutkan perbincangan opsi obrolan plus solusi memaksimalkan program pengaduan THR usai jeda berikut. Tetap bersama kami. 107,5 PRFM News Channel, pendengar, kita kembali lagi dalam talk show opsi di kesempatan 12 April 2023. Obrolan plus solusi memaksimalkan program pengaduan THR, masih bersama dengan Sekretaris Disnaker Kota Bandung, ada Kang Diki atau Dr. Diki Wisnu Mulya, SOS MM, dan juga ada Bapak Ahmad Mustafa. Sebelum nanti kita juga bergabung dengan Kang Erwin ya, ada anggota Komisi D DPRD Kota Bandung. Ini saya ada pertanyaan dulu dari pendengar PRFM ya. Kita cek dulu. Nah, dari Kang Elvin, ini ke Kang Diki dan juga Pak Ahmad. Selamat sore PRFM, mau tanya nih, kalau misal nggak bisa nawar nih THR-nya, kalau misal perusahaan sudah kembang kempes, gimana dong? Mending perusahaannya tutup atau pegawainya nggak dapat THR? Terima kasih PRFM. Seperti apa, Kang Diki? Kalau peraturan sih memang harus tetap dilaksanakan. Tetap dibayar ya? Harus dilaksanakan. Mungkin ada tambahan lain Pak Ahmad? Ya, itu nanti tetap harus dibayar. Gitu. Kalau masalah nanti ada dendanya dan seperti itunya, dan nanti berhadapannya dengan pengawas. Kalau kami sih ya, kalau kami terbiasa dengan kami mediator, ya tetap kalau bisa dinegosiasi ya, tapi karena kami tidak boleh menegosiasi seperti itu, tidak boleh THR itu. Itu jadi tetap harus dibayar ketentuannya, karena sampai selama pandemi itu kesempatan sudah diberikan. Ya gitu. Ada dendanya teh 5%. Tapi begini, kalau misalnya kan setelah pandemi ini ada perusahaan yang memang bisa bangkit, ada perusahaan yang memang berproses gitu. Bagaimana kemudian sebuah perusahaan ini mempertanggungjawabkan posisi dia sebagai perusahaan? Artinya gini, kalau dia merasa perusahaannya sudah tidak sehat begitu, apa yang harus disampaikan ke Disnaker gitu? Apakah artinya apakah dia harus mempilotkan perusahaannya, ataukah dia seperti apa? Seperti apa? Ada pandangan seperti apa dari Kang Diki? Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan ke pengawas. Oke. Ya, nanti real kondisinya kondisi yang sebenarnya langsung aja disampaikan ke pengawas. Dan kalau misalnya tetap saja tidak bisa menjalankan peraturan tersebut, itu ada dendanya 5% dari total semua. Tapi tetap perusahaan tetap berkewajiban juga membayar yang THR-nya. Oke, kewajiban THR diselesaikan, ditambah denda lagi. Baik, ini berikutnya juga ada Kang Rizky. Assalamualaikum, apakah betul honorer di sekolah negeri tidak mendapatkan THR 2023 dari pemerintah pusat? Kang Rizky? Nah, kalau untuk honorer itu beda-beda lagi. Ini di ranah siapa kalau honorer? Jadi honorer itu bukan dari bukan dari Disnaker, mungkin itu yang berhak menjawabnya adalah BKPSDM Kota Bandung. Jadi itu karena itu pegawai organik kabupaten kota ya. Ya, kita hanya untuk pekerja dan buruh ya. Jadi tidak hanya ini. Pembiayaannya kan itulah APBN APBD. Beda source-nya. Beda. Itu tidak terkena Undang-Undang 13 Tenaga Kerjaan. Jadi itu undang-undang yang nomor 6 tahun 2023 ini yang berbarunya. Jadi nggak kena. Itu. Baik, Kang Rizky berarti bisa menghubungi BKPSDM ya, Kota Bandung. BKPSDM Kota Bandung untuk mempertanyakan atau bertanya mengenai honorer sekolah negeri begitu ya. Betul. Oke. Kemudian juga ini tadi sebenarnya banyak juga pertanyaan sebelum opsi ini dimulai. Untuk kerahasiaan atau jaminan keamanan. Tadi kan sudah ada 5 nih yang lapor ke posko pengaduan THR ya, Kang Diki. Aman gak sih sebenarnya kalau mau lapor? Jadi gini, ada kadang-kadang dilema ya dari pekerja atau buruh itu. Nih saya tuh mau tanya, saya tuh mau ngadu nih gitu, tapi takut, nanti takut datanya bocor, kemudian juga takut saya di PHK malah nanti kalau misalnya saya ngadu, atau saya takut malah THR saya nggak cair gitu ya. Seperti apa? Inilah kewenangan istimewanya pengawas.
Dia berhak meriksa dari A sampai Z. Dia tinggal datang, Anda perusahaan Anda sudah bayar THR, sudah. Mana buktinya? Ini daftarnya benar itu. Kan konfirmasi. Itu semuanya. Ke pekerjanya dikonfirmasi. Nggak ke perusahaan. Artinya dia datang ke perusahaan. Punya kewenangan untuk konfirmasi ke karyawan ya. Tidak ada laporan pun, pengawas tugasnya meriksa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika ada laporan itu hanya perusahaan itu nomornya menjadi maju. Yang harusnya nomor 20 pas saat diperiksa tiba-tiba jadi nomor 1. Gitu. Jadi jangan kerahasiaan itu pun pengawas juga nggak serta merta buka nih si ini yang buka. Saya yakin tidak seperti itu. Karena sebetulnya kalau bicara data tanpa ada yang ngadu pun, kalau misalnya ada sesuatu dengan perusahaan kelihatan ya. Kan kelihatan. Dari data kan kelihatan ya. Jadi dihimbau juga kepada masyarakat jangan takut untuk mengadu gitu. Jadi kita jamin, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahmad juga, bahwa kita akan jamin kerahasiaan tersebut. Karena memang tanpa itu juga mekanisme tetap berjalan. Kalau misalnya ada kekeliruan ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan. Itu. Baik. Tadi kan disampaikan oleh Kang Diki bahwa kalau keterlambatan pembayaran kalau tidak bayar THR ini ada denda 5%. Kalau terlambat ada nggak toleransi? Artinya gini, kalau mengacu kepada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, toleransi keterlambatan pembayaran THR itu sampai berapa lama? Ada nggak? Kalau toleransi kayaknya tidak ada langsung. Tidak ada. Berarti memang sampai tanggal 15 sudah harus case close ya dibayar. Baik. Tanggal 15 suka tidak suka itu adalah harus dibayar ya. Sifatnya wajib ya. Wajib. Baik. Ini udah nggak ada, udah harga mati sih wajib ya. Makanya disebutnya normatif, sudah tidak bisa tawar menawar lagi. Gitu. Sudah jadi hukum ya. Sudah jadi hukum yang harus dibayar. Baik, mendengar silakan untuk Anda yang juga masih ingin memberikan pertanyaan atau berdiskusi mengenai THR ini. Saya masih bersama dengan Kang Diki dan juga Pak Ahmad. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda ke 081-881-1075 pendengar. Ya, sambil kita juga menunggu untuk bisa bergabung ya, ada anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, ada Kang Erwin. Nah, kalau yang tadi saya balik lagi ke persoalan bahwa 2022 itu kan masih ada yang belum selesai. Nah, kalau misalnya gini nih, ada perusahaan yang 2022 belum selesai, tapi tahun ini dia mau membayarkan dulu yang 2023, yang tunggakan di tahun kemarin itu belum selesai. Itu seperti apa? Harus dilunasi semuanya di saat yang sama, tanggal 15 besok. Harus dilunasi. Nggak ada lagi toleransi, langsung. Jadi ketika terjadi, apalagi ketika pandemi COVID sedang tinggi itu, sudah dilonggarkan. Jadi ada kesepakatan. Nah, yang terjadi biasanya tidak melakukan kesepakatan, berarti ngambil tindakan sendiri. Terus tambahan lagi, sebenarnya kalau kita bicara yang tadi sudah Pak Diki Pak Sekdis sebutkan bahwa posko itu sebenarnya ada. Tapi dia menyinggung masalah teman-teman kita non-muslim. Jadi sebenarnya tidak ada posko itu, pengaduan tetap diterima, konsultasi tetap diterima. Setiap hari kerja itu kami tidak menutup konsultasi. Jadi kalau disebutkan posko kapan didirikan, sebenarnya bagi Disnaker itu tidak ada istilah posko tutup. Sepanjang tahun kita buka. Sepanjang tahun tahun ya. Iya. Cuma karena ini momennya gitu ya. Jadi seolah-olah dibukanya pada saat THR. Padahal setiap hari ada ya. Ada aja begitu ya. Perbedaan hari raya teman-teman kita non muslim, misalnya yang Nasrani ketika Natal, ya dia mungkin pengen THR-nya pas Natal. Tinggal diberitahukan ke perusahaan aja. Dia Idul Fitri nggak dapat, nanti pas Natal dia dapat. Gitu. Tapi kalau misalnya yang non muslim nih, dia mau mengambil THR sekarang gitu boleh. Ya, boleh. Ada kesepakatannya dengan perusahaan. Tapi dengan catatan nanti ketika dia Natal dia nggak dapat lagi. Cuma satu kali. Hanya satu kali aturannya. Apakah ada lagi aturan-aturan yang harus disosialisasikan kepada pendengar PR atau dalam hal ini adalah pekerja dan buruh yang berkaitan dengan THR ini, karena 2022 ke 2023 kita kan sangat mengharapkan perbaikan ya di semua aspek, semua sektor. Tapi adakah yang memang masih terus harus disosialisasikan kepada karyawan dan buruh gitu di luar sana, Kang Diki atau Pak Ahmad? Ya, silakan Pak Ahmad menambahkan. Kalau paling yang mesti diketahui seperti tadi, satu masalah hari raya itu bukan Idul Fitri saja. Masih banyak teman-teman kita yang muslim hari rayanya berbeda.
Terus PKWT. Yeah. PKWT yang kerja waktu tertentu. Nah, itu kalau dia selesai PKWT-nya dalam 30 hari, ketika sudah masuk puasa, dia selesai PKWT-nya, dia tidak mendapatkan. Tapi kalau dia pegawai PKWTT, istilah kita umum misalnya pegawai tetap, dia tetap mendapatkan. Bagaimana dengan yang hamil? Hamil. Dia kerja 8-9 bulan, 3 bulannya itu kan cuti melahirkan. Apakah dia dapat? Dia dapat. Tetap saja dapat. Tetap dapat ya. Tidak bisa dicampur adukan antara cuti hamil, cuti karena melahirkan dengan masa kerja. Karena masa kerja terus berlanjut. Karena selama cuti aja dia masih tetap ada hubungan kerja. Ada hubungan kerja. Jadi hal seperti itu yang mungkin kadang-kadang suka bikin bingung perusahaan atau pekerja juga. Perusahaan, saya harus ngasih nggak? Atau pekerja, saya dapat nggak? Seperti itu. Saya pernah nanya itu tuh, waktu saya hamil saya pernah nanya itu tuh, Kang Diki. Saya dapat nggak ya THR gitu? Karena kan cutinya lumayan panjang ya, 3 bulan gitu. Ternyata dapat deh. Ternyata dapat, karena aturannya juga dapat ya. Gitu. Oke, ini nanti saya mau tanya lagi soal PKWT. Kalau PKWT kan kontrak ya, berarti ya. Ada perjanjian waktu tertentu ya. Ada waktu yang dibatasi. Oke, baik. Nah kalau PKWT misalnya gini, kontraknya 3 bulan, dia Januari sampai dengan Maret. Nah Maretnya misalnya tanggal 21 nih. Pak Ahmad, Kang Diki, 21, 22 udah masuk puasa, 21 selesai nih, selesai kontraknya gitu ya, di kontraktor atau apapun lah itu. Dia tapi berarti dia tidak dapat, tidak punya hak untuk dapat THR ya? Ya. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Selesai sebelum itu. Selesai sebelum itu. Tetapi kalau misalnya kontraknya dari Januari sampai dengan April, nah 22 Maret sudah mulai masuk ke puasa, apakah dia masuk ke Aprilnya kapan? Kalau dia sampai 30 April misalnya. Dapat. Tapi kalau dia sampai 21 April, artinya sehari sebelum Idul Fitri dia nggak dapat. Selesainya. Oke. Tapi dengan undang-undang sekarang dia mendapatkan uang kompensasi atas masa kerjanya. Penghitungannya bagaimana? Seperti penghitung THR. Berapa bulan yang telah dia jalani dibagi 12. Oh gitu. Iya. Sama berarti statusnya sama pekerja ya? Iya, tapi jadi kalau PKWTT itu dia dapat kompensasi pesangon dan penghargaan masa kerja. Iya. Kalau PKWT dia hanya mendapatkan uang kompensasi masa kerja saja. Kompensasi masa kerja ya. Dibagi 12 bulan. Oke, karena kan sering kali ya, saya nggak tahu sih, tapi karena saya juga pernah punya status sebagai PKWT, artinya kontrak ya dalam waktu tertentu. Yeah. Kebanyakan nggak dapat kalau saya karena waktunya kan beda gitu ya. Nah, tapi ternyata ada aturan yang mengacu kepada PKWT ya, pekerja dengan masa kontrak atau pekerja dengan waktu tertentu ya gitu. Baik, pendengar, ini juga menarik ya, karena kalau ngomongin PKWT ini panjang banget gitu ya. Anda bisa sampaikan, siapa tahu Anda adalah pekerja PKWT, pekerja dengan waktu tertentu. Pendengar, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 081 881 1075. Saya masih ada satu sesi lagi bersama dengan Kang Diki dan juga Pak Ahmad begitu ya, untuk mengulas bagaimana memaksimalkan THR di tahun 2023 ini. Kami akan kembali dalam opsi pendengar usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, masih bersama saya Widya Libriawan dan juga ada dua narasumber saya di kesempatan sore hari ini. Ada Pak Sekdis, Sekretaris Disnaker Kota Bandung, ada Kang Diki. Kemudian juga ada Pak Ahmad Mustafa ya, dari Subkoordinator Hubungan Industrial, Karyawan dan juga Pemerintahan. Ini biasanya memediasi banyak perselisihan, memediasi banyak hal ya Pak Ahmad. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar PR. Assalamualaikum, selamat sore, selamat petang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya apakah para guru SDN yang PNS masih diperbolehkan menerima bingkisan atau parcel lebaran? Ini ke Kang Diki berarti ya, Kang Diki. Kang Diki. Kalau itu semua orang juga udah tahu teh. Peraturannya kita tidak boleh menerima apapun karena ada undang-undang gratifikasi. Oke. Itu langsung. Berarti parcel lebaran termasuk gratifikasi? Enggak, sama. Semua itu yang berupa benda apapun, apalagi uang, itu tidak boleh diterima oleh ASN ya. Oke, baik. Tanah nggak boleh ya. apalagi ya tanah ya. Tanah gitu berapa hektar berarti nggak boleh juga ya. Boleh. Sertifikat itu gitu. Ada undang-undang gratifikasi. Ada. Oke. Hapunten ini mah ya. Kata Kang Diki berarti nggak boleh begitu ya. Jadi guru yang apalagi yang PNS, statusnya PNS itu tidak boleh ingat-ingat ya Kang ya atau Teteh. Ini dari Kang Sony. Kang Diki, Pak Ahmad, kalau di bidang usaha kedua pihak yaitu pekerja dan pengusaha
harus mengedepankan keterbukaan. Andai kata perusahaan belum sehat ya, THR-nya jangan full. Karena THR itu sifatnya sementara. Yang penting itu tempat usaha kita terus tangguh agar kita bisa tetap bekerja. Kalau kita punya pekerjaan pasti ada penghasilan tiap bulan. Upah tiap bulan itu lebih penting. Kalau tempat usahanya tangguh, kedua pihak pasti kebagian kesejahteraannya. Jadi ini kurang lebih begini. Ada perusahaan, ada pekerja, begitu. Dia pekerjanya tahu nih perusahaannya sedang survive lah, bertahan nih gitu. Sudah mengatakan mungkin tidak bisa membayar THR dan pekerjaannya it's okay gitu. Yang penting saya digaji deh tiap bulan gitu. Sementara tadi kita bicara norma ya, bahwa THR itu adalah norma. Nah kalau menemukan kasus seperti ini, gimana? Udah deh nggak apa-apa nggak dibayar THR, artinya ada perjanjian antara perusahaan dengan pekerjanya. Yang penting perusahaannya nggak bangkrut. Yang penting perusahaannya tetap ada supaya saya bisa digaji nih tiap bulan. Nah ini gimana kalau ada yang kayak gini, Pak Ahmad? Jadi sama gini, kami sendiri, saya orang teknisnya sih. Iya, karena jadi, selalu ada unsur kemanusiaan di situ. Tapi gini, jadi gini, saya ambil contoh kami mediasi perselisihan. Perselisihan itu ada prasyaratnya. Sudah bipartit dulu, bipartit artinya musyawarah. Musyawarah. Sudah ada bukti itu. Artinya ketika tidak ada pengaduan, kami nggak akan utak-atik perusahaan. Ingat itu. Jadi kami wanti-wanti ke perusahaan juga, jaga. Kami suka sering bilang buka komunikasi dengan pekerja Anda. Jaga hubungan kerjanya ya. Iya, hubungan kerja jaga. Baik. Jaga komunikasi dengan pekerjaannya. Kita sekarang ramai dengan flexing. Oh iya. Tapi jangan itu berlakukan ke PNS juga. Anda sebagai pengusaha jangan flexing dong. Ketika nggak sanggup tapi Anda flexing kepada pekerja Anda. Terus pekerjaannya sama caption gitu ya. Capture. Susah ya capture. Kalau tidak ada pengaduan kami nggak mungkin panggil. Itu bedanya kami mediator. Tapi kalau pengawas dia punya kewajiban memeriksa. Itu yang membedakan. Berdasarkan datanya, data sebutnya data wajib lapor tenaga kerjaan. Baik. Setiap tahun perusahaan harus melaporkannya. Yang mengklarifikasi memeriksa itulah pengawas tenaga kerjaan. Ketika walaupun sekarang tidak ada pengaduan, mungkin pada suatu saat akan ditemukan, sudah harus siap dengan sanksinya, menghadapi sanksinya. Baik, kalau mediator, saya ulangi lagi ya pendengar PRFM, dan nanti koreksi kalau saya keliru ya, Pak Ahmad dan juga Kang Diki. Kalau mediator ini bergerak karena ada aduan, tapi kalau pengawas bisa bergerak anytime tanpa kapan saja. Karena kewajibannya memeriksa. Jadi memang beda tupoksi ya. Kalau kami memeriksa dalam artian untuk pembinaan. Ya. Gitu. Setelah ada mediasi, kemudian next stepnya baru pembinaan dan ada mediasi pembinaan itu bisa berjalan bareng. Artinya kami bisa paralel ya. Kami bisa aja ke perusahaan. Kami perusahaan. Syarat kerjanya mana nih peraturan perusahaannya apa ini. Gini loh cara paling baik. Itu kami pembinaan seperti itu. Baik. Nah kalau pengawas kan itu mana ini peraturan perusahaannya. Dalam pengawas ada K3. Iya betul. Ariksa khusus K3. Produk-produknya mana nih? Ada ininya mana ini mana. Itu pernah ikut tuh bagian itu tuh. Nah itulah memang kewajibannya seperti itu jalan. Gak ada satu elemen aja bisa berkurang poinnya kan? Gitu. Iya. Jadi memang kalau Kang Sony bertanya seperti itu, ini ada dua ya point of view-nya Kang Sony. Tapi kalau dari Pak Ahmad tadi menjawab hati-hati. Kalaupun memang ada komunikasi kerjanya, bisa jadi ketika datang pengawas pemeriksa ya tetap nggak lolos juga ya, begitu nggak? Iya kan Pak Ahmad? Bisa nggak lolos? Bisa nggak lolos juga dong ya, karena terbukti secara data tidak membayarkan THR gitu. Kalau dari Kang Diki sebagai Sekdir Disnaker Kota Bandung. Ya kalau dari saya sama aja seperti senada lah seperti Pak Ahmad tadi. Kalau mengikuti aturan kan memang harus itu. Tapi ketika udah nggak ada nego-nego deh ya. Nggak ada nego-nego ya. Baik. Nah ini pertanyaan dari saya sebetulnya. Gimana kalau misalnya perusahaan tentu jawabannya adalah apa sih atau pembinaan seperti apa yang harus dilakukan atau yang sekarang sudah dilakukan mungkin oleh Disnaker Kota Bandung untuk membuat perusahaan-perusahaan ini menjalankan kewajibannya untuk membayar THR, Kang Diki. Ini kan ada waktu kan kemarin kan 3 bulan ya sebetulnya sebelum kita harus bayar THR nih bulan April. Artinya pembinaan seperti apa sih yang sudah diberikan atau himbauan seperti apa yang sudah diberikan kepada perusahaan? Kalau himbauan kita sering melakukan sosialisasi juga karena memang di kita juga ada kumpulan pengusaha juga di LKS Tripartit. Baik. Jadi melalui pimpinan-pimpinan di perusahaan itu dan para serikat pekerja juga kita melakukan
himbauan tersebut. Jadi begitu kita mendapat peraturan pemerintah seperti PP nomor 36 pengupahan tahun 2021 itu, langsung kita sosialisasikan di pertemuan-pertemuan tripartit kita, atau di sering kita hampir sebulan sekali kita bertemu. Jadi itu. Ya, Pak Ahmad silahkan. Kamu tambahkan. Ya sebenarnya kalau kita bicara sekarang zaman sudah maju. Kita tinggal googling aja apa sih dengan sebut AI, artificial intelligence ya, ChatGPT itu kita tinggal klik mau apa informasi sekarang sudah ada. Gitu tinggal gimana kita menyikapinya. Jadi sangat sulit kalau kita hendak berkelit, beda dengan zaman dulu. Berkelit itu sekarang aturannya sudah terbuka. Jadi makanya kalau pembinaan ya kami jelaskan pembinaan harus gini-gini karena bukan kata saya, bukan kata mediator, tapi kata undang-undang ini loh yang benar gitu. Oke. Artinya memang ada data yang menjadi dasar dari setiap tindakan dan juga bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan, begitu ya, betul. Pak Ahmad. Baik, nggak kerasa ini kita udah sampai ke penghujung sesi, udah mau jam 5 nih ternyata ya. Nah terakhir dari Kang Diki apa yang ingin disampaikan kedua belah pihak, baik ke pekerja yang akan menerima THR atau ke pemilik pekerjaan, perusahaan, masih ada 3 hari. Masih ada 3 hari untuk mengoptimalkan pembayaran THR untuk pekerja. Nah, setelah itu baru Pak. Dari saya mungkin sedikit sampaikan kepada para pengusaha nanti untuk ini dari Pak Ahmad. Untuk para pengusaha di kota, khususnya di Kota Bandung, kami menghimbau bahwa segera untuk melaksanakan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan. Karena itu akan membangkitkan perekonomian daya beli masyarakat Kota Bandung juga, dan juga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi ketenagakerjaan di Kota Bandung. Untuk kepegawaiannya silakan. Iklim ekonomi dan iklim ketenagakerjaan dua-duanya biar kondusif. Betul. Pak Ahmad, khususnya kepada para pekerja yang belum menerima THR, yang masih menunggu, masih ada 3 hari sampai 15 April. Ya masih tunggu sesuai ketentuan 7 hari. Kalau silakan datang ke Disnaker. Nanti itu sebenarnya sudah ada QR code-nya sudah ada. Tinggal tinggal sendiri aja langsung aduan. Bahkan dari sekarang dari provinsi ini saya dapat info nanya ke saya, Pak Ahmad kenapa dari Pak Ahmad 5 ini udah lebih. Ya kan nggak lewat sini, itu kan langsung ke sana kata saya bilang gitu. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang merasa maksudnya terganggu atau merasa terlanggar haknya pekerja, silakan adukan. Kami di Disnaker Kota Bandung membuka aduan. Jadi sekali lagi tidak ada posko, kami tetap terima pengaduan, konsultasi selama jam kerja itu akan sepanjang tahun saya bilang. 365 hari. Enggak juga, kalau libur kan enggak. Libur enggak ya? Ya artinya memang kalau bicara hubungan ketenagakerjaan ini memang konsisten ya, ada setiap hari kerja ada jam kerja. Selalu ada. Ini yang harus dicatat ya. Karena tadi balik lagi, karena ini kebetulan momennya adalah momen pemberian THR, makanya disebutnya adalah posko pengaduan THR ya. Baik. Pertanyaan tadi, statement dari Pak Ahmad dan juga Kang Diki menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Pendengar, terima kasih untuk semua atensi Anda. Dan satu informasi terakhir untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis, Anda bisa ikut yang namanya kelas belajar Lazada. Anda bisa langsung datang ke Jalan Wastu Kencana nomor 75 Kota Bandung setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 12 siang sampai dengan 6 sore. Atau bisa telepon ke 0857 9407 0758. Sekali lagi nomornya 0857 9407 0758 di kelas belajar Lazada. Mari mengembangkan bisnis bersama kelas belajar Lazada. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan terima kasih juga Kang Diki. Terima kasih Teulia, terima kasih PRFM News Channel. Semoga ini jadi informasi yang berharga ya untuk pendengar PRFM, baik sebagai pekerja ataupun sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih pendengar PRFM. Jangan lupa informasi lainnya masih bisa Anda simak bersama rekan saya. Setelah ini ada Mutia Santika sampai dengan pukul 21 malam hari nanti. Saya Widya Libriawan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.